Halo semuanya, ketemu lagi di channel Pak Dijoko ya. Eh, saya berharap semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Saya kali ini akan berbagi pengalaman. Jadi memang sudah beberapa waktu yang lalu saya itu sudah melakukan pembibitan bayam hijau, pakcoy, kemudian kailan, sawi putih, bahkan kembang kol, ya, dan lain, bahkan juga kangkung dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sharing mengenai pengalaman bagaimana melakukan penyemaian terhadap sesuatu yang baru juga, yaitu sayur caisim. Dan sekarang sudah tumbuh dengan baik. Saya tinggal menunggu tumbuhnya daun ketiga, keempat, dan seterusnya sehingga siap untuk pindah tanam. Nah, kali ini saya juga akan sharing bagaimana cara menyemai bayam merah ya. Kali ini saya tidak akan memulai lagi dari bagaimana memotong dan membagi-bagi rock wool, karena sudah saya sharing di video saya yang lalu, yaitu ketika saya melakukan penyemaian mengenai caisim. Saya sudah membahas dari A sampai Z bagaimana cara memotong rock wool dengan baik, kemudian dipotong-potong menjadi potongan kecil, dan kemudian secara detail bisa diikuti di video saya tersebut ya. Nah, kali ini saya akan sharing mulai dari bagaimana cara semai bayam merah itu sendiri ya. Nah, bibit bayam merah itu saya beli dari Panah Merah seperti ini. Dan kalau teman-teman mau coba ya, ini harganya sangat murah, sekitar 16.000 atau 17.000 ya kalau nggak salah. Itu sudah mendapatkan 10.000 butir bibit bayam ya. Nah, seperti pada waktu yang lalu, saya juga selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu mengecek di belakang kemasan ini, kita cek mengenai expiry date-nya atau kadaluarsa ya. Nah, di sini expiry date-nya Juni 2022. Jadi kalau sekarang masih 2021 ya masih valid lah ya. Jadi ini kita bisa pakai. Maka dari itu saya akan coba mulai ya. Apa saja yang harus disiapkan? Saya akan coba perlihatkan ya. Ini adalah rock wool yang sudah saya potong. Waktu itu saya potong bareng bersama dengan pembibitan caisim. Kemudian sediakan juga semprot air. Yang ketiga, otomatis bibit itu sendiri ya. Bibit selalu kita siapkan. Nah, saya akan mulai. Akan saya potong dulu bungkusnya, sasetnya ya. Kita lihat ada apa isinya. Jangan lupa kalau sudah selesai nanti, ketika sudah selesai pembibitan, atau ketika sudah selesai seberapa banyak bibit yang diperlukan, jangan lupa untuk selalu menyegel atau menutup bungkus ini serapat mungkin dan disimpan di tempat yang kering ya. Jangan di tempat yang basah ya, di tempat yang kering. Dan kalau perlu nanti ditutup dengan rapat dan dikasih klip ya. Oke. Ini adalah sejumlah alat dan bahan yang kita perlukan. Semprot air,
rock wool cawan buat menaruh bibit yang akan kita semai ya. Diambil sejumlah bibit seperlunya yang diperlukan ya, karena ini bayam merah, bibitnya sangat kecil ya, butiran-butiran kecil. Nah, saya memerlukan kira-kira 36 titik ya. Nah, khusus untuk bayam merah ini, karena bibitnya kecil-kecil, ini satu rock wool atau satu titik kita semai kira-kira 6-10 butir ya. Dengan harapan nanti dia akan tumbuh sebagai sebuah rumpun bayam merah pastinya ya. Itu 6-10 benih atau bibit atau biji ya, untuk setiap satu rock wool. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membasahi rock wool seperti biasa, agar supaya nanti rock wool ini bisa menjadi tempat media yang bagus untuk semai bayam merah. Karena saya pengen cepat, saya tuangkan aja ya, teman-teman semua bisa melakukannya dengan cara semprot juga boleh. Kalau saya lebih suka disiramkan langsung karena lebih cepat ya. Kita basahi secara merata untuk rock wool yang akan kita jadikan sebagai media semai. Ya, cukup. Nah, coba lihat ini, benihnya sangat kecil ya. Maka saya menggunakan alat bantu, yaitu sendok kecil juga ya. Nah, sendok kecil ini saya pakai untuk menaburkan kira-kira antara 6-10. Kalau lebih juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Relax saja, santai saja. Nah, kira-kira segini untuk setiap rock wool yang akan kita pakai ya. Benihnya antara 6-10. Kita taruh di sini. Kemudian satu lagi ya. Dan seterusnya sampai semua selesai ya. Nah, karena bibitnya kecil-kecil ya, sebagai contoh saja, ini akan saya tekan sedikit supaya agak masuk ke rock woolnya ya. Jadi ditekan sedikit saja supaya nanti ketika kita jemur tidak terbang terbawa angin ya. Kita tekan-tekan aja supaya dia masuk ke rock wool, dan ini sangat mudah. Tapi supaya nggak lengket di tangan, sebaiknya ujung jari dibasahi dulu ya. Kita tekan, kita ratakan gitu ya, supaya sedikit menancap ke rock wool. Nah, seperti ini ya. Kira-kira wujudnya akan seperti ini. Dengan metode yang sama kita lakukan untuk semua rock wool. Kita penuhi dengan bibit atau benih bayam merah ini ya.
Nah, semuanya sudah terpasang. Kalau memang tadi cara menekannya dengan jari agak susah, kita bisa lakukan dengan cara menekan dengan sendok ini, ya. Sangat mudah. Kita tambahkan airnya supaya sebagian dari rock wool ini terendam airnya, dan supaya nanti sebagian dari rock wool yang belum basah terbasahi dan tergenang dengan baik, ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika ini sudah selesai, ya, sudah selesai, kita simpan, kita tutup rapat dan disimpan di tempat yang kering. Nanti ketika kita memerlukan lagi, kita akan buka dan memulai dengan cara yang sama untuk memulai pembibitan. Inilah sudah selesai, ya, selesai penebaran benih pada rock wool. Nah, wujudnya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, pekerjaan utama untuk semai bayam merah sudah selesai, ya. Kemudian jangan lupa setelah selesai, bibit disimpan, ditutup dengan baik agar supaya tidak ada embun yang masuk ataupun uap air yang masuk ke bungkus ini. Jadi kita tutup, kita tekuk dulu baru kita flip, ya. Dan ini aman, disimpan di tempat yang kering. Ada beberapa teman yang sudah berpengalaman gitu ya untuk masalah hidroponik ini. Ada yang bilang bahwa ketika pembibitan mengenai bayam ini ada yang menganjurkan supaya ditutup dulu selama 24 jam, baru kemudian dikenakan sinar matahari langsung ketika sudah sprout, ya. Itu bagus juga, dan saya juga pernah mencoba. Tapi kali ini saya akan mencoba sesuatu yang lain, ya, yaitu saya akan coba langsung saya jemur di sinar matahari. Saya kenakan sinar matahari secara langsung. Kita lihat nanti pertumbuhannya kayak apa. Oke, cukup sekian sharing pengalaman kali ini. Kita akan ketemu di video-video saya selanjutnya, ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dengan channel saya agar supaya nanti mendapatkan update-update terbaru di channel saya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman semua.